Modul 9, penawaran atau supply. Modul 8, permintaan dilihat dari sisi konsumen. Modul 9, penawaran dilihat dari sisi produsen. Dimulai dari pengertian penawaran. Secara umum penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Waktu kapan saja bisa dimulai, apakah pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Tempat tertentu itu bisa bebas. Berikutnya macam-macam penawaran. Ada penawaran individu, ada penawaran individu atau penawaran perorangan, atau disebut juga dengan penawaran pasar. Penawaran individu, penawaran dilakukan oleh seorang penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran pasar adalah penjumlahan dari penawaran individu. Fungsi daftar atau schedule dan kurva penawaran. Dimulai dari fungsi penawaran. Fungsi penawaran menjelaskan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dengan jumlah barang yang ditawarkan. Atau secara matematis dapat dirumuskan. QSX sama dengan fungsi PX, PY, T, dan I. QSX adalah penawaran barang X. PX adalah harga barang X, PY adalah harga barang Y, T adalah teknologi, dan seterusnya. Oke. Berikutnya adalah schedule atau daftar penawaran. Daftar penawaran dapat diartikan sebagai suatu daftar, biasanya dalam bentuk tabel, yang menunjukkan tentang jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, dalam kurung ceteris paribus, atau penjualan secara horizontal dari penawaran-penawaran individu yang ada di pasar. Nah, di sini kita lihat di tabel ini kan. Dari kolom pertama, ini kita lihat di sini. Situasi. Kemudian kolom kedua, harga. Nah, ini berarti kolom yang ketiga, jumlah yang ditawarkan. Individu A, kolom yang keempat, jumlah ditawarkan oleh individu B, dan ini adalah total penawaran dari individu A dan individu B. Misalkan di pasar hanya ada dua pedagang, ada dua perusahaan A dan perusahaan B. Maka berarti penjumlahan dari perusahaan A dan perusahaan B disebut dengan penawaran yang dilakukan oleh pasar, bukan oleh individu. Contoh misalkan, pada harga 9.000, jumlah barang ditawarkan oleh si A adalah 14, si B 13. Berarti totalnya adalah 27. Begitu juga dengan pada saat harga 8.500. Si A menawarkan jumlah yang ditawarkan 12, si B 11, totalnya 23 dan seterusnya. Kurva penawaran. Beda dengan kurva permintaan. Kurva permintaan berarti menjelaskan ada sebuah kurva yang menggambarkan hubungan harga dengan permintaan. Tapi kalau kurva penawaran, sebuah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan output atau jumlah barang yang ditawarkan. Sebagai contoh di sini kita lihat, pada harga 9.000 jumlah barang yang ditawarkan 14. Pada saat harga 8.500 jumlah barang ditawarkan 12. Artinya semakin turun harga pasar, maka jumlah barang ditawarkan semakin berkurang. Ini sesuai dengan modul yang pernah kita jelaskan sebelumnya. Di dalam perilaku produsen senantiasa untuk meraih keuntungan. Keuntungan produsen ini dilihat dari segi harga pasar. Semakin tinggi harga pasar, maka produsen semakin tertarik untuk menawarkan jumlah barang lebih banyak dan sebaliknya. Perubahan penawaran. Perubahan penawaran dapat dibedakan atas dua macam. Pertama, perubahan jumlah yang ditawarkan. Perubahan jumlah barang ditawarkan menunjukkan berubahnya jumlah barang yang ditawarkan karena adanya perubahan harga barang itu sendiri.
Jadi perubahan jumlah yang ditawarkan dipengaruhi oleh faktor harga barang itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut. Nah, di sini kita lihat di grafiknya. Sumbu tegak adalah harga, sumbu datar adalah kuantiti. Ini kita lihat, pada harga sebesar P, jumlah barang yang ditawarkan sebesar Q. Sedangkan titik A itu kita baca adalah jumlah barang ditawarkan oleh si A sebanyak Q jika harganya adalah P. Titik B menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan sebanyak Q1 jika harga adalah P1. Jadi artinya semakin tinggi harga barang di pasar, maka jumlah barang ditawarkan semakin bertambah. Perubahan penawaran. Perubahan penawaran adalah pergeseran kurva penawaran ke kiri atau ke kanan disebabkan oleh perubahan selain faktor harga barang itu sendiri. Jadi artinya perubahan penawaran bukan disebabkan karena faktor harga barang itu sendiri, tapi disebabkan oleh perubahan faktor lain selain harga barang itu sendiri, seperti harga barang lain, kemudian teknologi dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada 7, harga barang itu sendiri, harga barang lain pengganti, atau disebut juga dengan harga barang substitusi, biaya produksi, pajak, kemajuan teknologi, perkiraan harga di masa depan, dan tujuan perusahaan. Nah, kalau tadi kita jelaskan, kalau terjadinya pergeseran kurva penawaran, itu karena faktor selain harga. Selain faktor harga itu adalah harga barang lain, ya produksi dan sebagainya. Tapi kalau pergerakan kurva penawaran karena faktor harga barang itu sendiri. Jadi kita bedakan sini antara pergeseran kurva penawaran pada grafik sebelah kanan dan kalau pergerakan sebelah kiri, pergeseran sebelah kanan. Nah, dari hukum penawaran, dari faktor penentu penawaran, dari kurva penawaran akan melahirkan hukum penawaran. Hukum penawaran menjelaskan hubungan searah antara harga dengan jumlah barang ditawarkan. Semakin tinggi harga barang yang ditawarkan, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Semakin tinggi harga, semakin bertambah jumlah barang yang ditawarkan. Oke, untuk modul yang ke-9 selesai dan kita lanjutkan untuk modul berikutnya pada sesi berikutnya.